Oke, saya lanjut. Banyak metode yang kita bisa pakai untuk meningkatkan kepuasan kerja ya. Tadi itu program kompensasi yang lebih bagus. Jadi misalnya dijanjikan kalau kinerja bagus dapat kenaikan gaji atau dapat bonus atau bahkan di perusahaan-perusahaan tertentu di level-level tertentu kita memberikan saham sebagai kompensasi parsial ya. Bayangkanlah kalau kalian kerja di Tokopedia tahun 2014. Terus mungkin Tokopedia belum sekaya sekarang pada saat itu, tapi dibilang ya kalau kamu mau bekerja dapat target, nanti kamu dikasih stok Tokopedia. Sekarang Tokopedia sudah sebesar ini. Wah, kira-kira aku punya kepemilikan di situ saham situ. Wah, nilainya sudah berapa? Kalau dia IPO nanti dibuka publik, wah aku sudah untung berapa banyak gitu. Nah, bayangkan saja hal-hal seperti itu ya. Atau misalnya di Facebook. Nah, Facebook kan sudah TBK ya, bisa dibeli sahamnya. Wah, bayangkan nih waktu Facebook masih awal-awal. Terus karyawan-karyawan awalnya dibilang kita belum ada uang ini buat kasih kok bonus atau kita belum bisa kasih bonus yang besar tapi saya mau kasih kok eh, saham misalnya. Wah, biar sahamnya mungkin tidak besar tapi bayangkan kok kalau naik 20-50 kali lipat dalam berapa tahun pas di IPO. Wah, bayangkan betapa banyaknya keuntungan yang didapatkan. Jadi program kompensasi itu bisa macam-macam ya, tidak harus dibayar pada saat itu juga. Bisa juga kita ambil sebagai saham. Anggaplah, misalnya kalian kerja di, contoh lagi nih, kalian kerja di Big Hit Entertainment, kerja di Big Hit waktu anggaplah 2017 saja. Nah, nanti pas IPO, nanti ini aku punya uang sudah berapa dari BTS toh, ya begitulah. Pokoknya program-program kompensasi itu bisa macam-macam bentuknya. Nah, kemudian keabadian pekerjaan, jadi ini mengencourage karyawan untuk berkomitmen jangka panjang dengan perusahaan, flexible work schedule, ini saya punya beberapa contoh ini untuk flexible work schedule. Nanti saya tulis saja supaya ada ini. Kemudian tadi ini jadwal pekerjaan yang fleksibel, kemudian program-program yang melibatkan karyawan. Tadi kita sudah bahas pembesaran pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemberdayaan, manajemen partisipatif, melakukan teamwork, kerjasama tim, dan open book management. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau di Microsoft kita lihat, wah lingkungan kerjanya tuh casual, supaya karyawan itu diberdayakan untuk, karyawan juga di sana diberdayakan untuk memecahkan masalah. Di sini, dikasih award. Kalau kayak KFC gitu, kalian lihat ada Employee of the Month, kok pergi KFC ya, begitulah. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang banyak karyawan wanitanya, dia punya ruang menyusui atau bahkan punya tempat penitipan anak di gedung situ. Nah, itu kan bikin karyawan betah kerja di situ. Jadi motivasi karyawan itu tidak harus selalu dalam bentuk uang ya. Kalau tempat kerjamu punya tempat penitipan anak, wah buat ibu-ibu pasti malas pindah ke tempat lain karena ya lumayan ini kita bisa ketemu anak kalau makan siang, kemudian pas pulang kita bisa sama-sama pulang. Jadi tentunya itu bisa menghabiskan waktu yang lebih besar dibanding dengan anak dibanding kalau kita pulang baru ketemu ya gitu-gitulah. Apa yang membuat seorang karyawan bahagia? Kalau kita memberikan mereka kesempatan untuk menumbuhkan pengetahuannya, menumbuhkan skillnya. Karyawan juga bahagia kalau kita berkomunikasi dengan jujur dan sering dengan setiap karyawan di grupnya kita. Kalau kita apresiatif, hal-hal seperti memperhatikan ulang tahun karyawan itu akan membuat karyawan merasa betah gitu. Kayaknya menyenangkan. Kemudian ya kau bisa juga mencari cara bagaimana cara menunjukkan respekmu terhadap karyawan. Nah, kita lihat di sini ada contoh the Google way of motivating employees. Jadi dia punya banyak perks benefit yang tidak umum tapi mudah dilakukan gitu ya, misalnya dengan membuat desain tempat kerjanya yang wah saja. Kalian biasa lihat mungkin di TikTok
office check, wah di situ dikasih lihat dia punya tempat kerja seru apa toh macam-macam. Nah, itu kan tren yang dimulai sama Google sebenarnya. Kemudian di Google juga supaya karyawan senang, ada transparansi di situ, ada fleksibilitas, pekerjaannya menginspirasi, kemudian fun, jadi pekerjaan dibuat nuansanya itu menyenangkan. Kemudian kalau kalian lihat videonya, itu kantin Google itu canggih sekali. Apa namanya? Dia banyak banyak pilihan makanannya gitu ya. Jadi wah, pergi kantinnya saja sudah kayak bagus sekali nih. Dan untuk menghargai juga voice and value, jadi suara dan nilai dari karyawan. Jadi itu Google Way. Bagaimana cara Google memotivasi karyawan? Ya, jadi motivasi karyawan itu ada banyak cara, seperti saya sudah bilang tadi. Nah, ini yang saya mau tambahkan sedikit di sini ya. Contoh cara motivasi karyawan. Nah, tadi saya sudah bahas ada beberapa seperti membantu karyawan untuk KPR rumah dengan cara, wah, di inilah bagaimana caranya kita potong gaji kah, bagaimana, tapi kita bantu karyawan. Jadi bukan perusahaan bayarkan, tapi dia bayar gajinya di depan, kemudian dipotong dari tiap bulan, jadi pinjamkan uang begitu. Nah, tapi kan karyawan terbantu sekali. Bisa juga seperti sekarang, saya baru-baru waktu saya mau keluar dari perusahaan saya dulu itu Coca-Cola, itu saya bilang saya suka paduan suara. Jadi ditawari untuk cuti 1 bulan unpaid leave ya. Jadi cuti tidak dibayar untuk untuk ikut lomba paduan suara. Ada juga teman saya yang pernah dikasih unpaid leave 1 bulan. Jadi enak, dia tetap kerja, tapi tidak digaji, tapi dia dikasih kesempatan untuk kerja skripsi. Bahkan saya baru-baru dicerita teman, dia dari BNI dapat ditawari unpaid leave 6 bulan. Ini contoh-contoh real ya, unpaid leave 6 bulan untuk program hamil gitu. Jadi betapa baiknya tuh BNI. Jadi kita tetap bisa menjadi BNI paham, wah ini karyawannya mau sekali hamil kasihan, tapi tidak hamil-hamil karena capek kerja di BNI. Jadi gimana? Oh ya udah cuti mau ke 6 bulan tapi tidak digaji fokus mau ke program hamil. Nanti kok sudah hamil masuk lagi kerja, nanti lain lagi cuti. Melahirkan itu lain lagi. Jadi bayangkan itu pasti dia masih setia kerja di BNI itu kalau pernah sampai kayak gitu. Ini juga membantu karyawan untuk KPR, kredit mobil, itu saya biasa lihat beberapa contoh nyata seperti itu. Gitu ya, ini ya beberapa contoh. Oke. Ini saya juga mau kasih contoh. Tadi saya sempat sebut tentang kantinnya Google ya. Kalian bisa lihat di sini. We all use its services every day. It answers our most bizarre questions. You're even watching this video. Bukan coba Google ini based ya, in Mountain View. Perusahaan-perusahaan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana dia memakai ininya, kantornya dibuat sekeren mungkin, jadi orang tuh merasa bangga kerja di situ. Nih, jadi ya tempatnya sangat bagus. Saya mau cari mana sih? Ada yang pakai itu, ada gymnya, ruang game, kantin, ya. Jadi ada tempat potong rambutnya segala, spa segala macam ya. Pokoknya banyak cara untuk perusahaan itu membuat karyawan betah kerja di situ. Salah satunya juga dengan dengan bikin tempat kerjanya senyaman mungkin. Ini bahkan di sini ada tempat charge mobil listrik. Ya. Oke, jadi ya begitulah. Cara untuk memotivasi karyawan itu ada sangat banyak ya. Kita sudah belajar ada macam-macam teori. Ini bisa kalian pelajari lebih dalam lagi di manajemen SDM nanti. Tapi secara umum untuk memotivasi karyawan ini dasar-dasarnya ya. Yang paling dasar adalah hierarki kebutuhan Maslow. Kemudian ada teorinya Herzberg, teori X and Y, teori Z, teori expectancy, teori equity,
teori reinforcement. Nah, ini semua macam-macam teori yang dipakai. Kenapa banyak sekali teorinya? Ya, namanya ilmu pengetahuan terus berkembang, dan sebenarnya ya namanya manusia, kita manage itu susah-susah gampang ya. Karena ya namanya karyawan, orang kan semua kepribadiannya berbeda-beda, cara pendekatannya beda-beda. Secara umum, ini yang kita belajar di pengantar bisnis ini ini hal yang sangat mendasar lah. Yang kita bahas hari ini, itu hal-hal yang mendasar tentang bagaimana kita memotivasi karyawan. Nah, ini hal-hal yang mendasar, tadi kita juga lihat bagaimana contoh-contohnya yang di dunia korporat modern ya ada banyak. Untuk motivasi karyawan tadi ya, sudah bilang, bisa kita bantu KPR, kasih unpaid leave, kemudian tadi bikin childcare, ruang menyusui di kantor. Nah, tadi kita juga sudah lihat di Google dia punya headquarter secanggih apa, ya itu semua macam-macam cara untuk memotivasi karyawan supaya betah. Kenapa kita harus membuat karyawan betah? Ya, karena mencari karyawan itu susah-susah gampang gitu. Walaupun banyak orang cari kerja, tapi mencari orang yang cocok dengan perusahaan kita, mencari orang yang sesuai dengan yang perusahaan inginkan itu tidak gampang gitu. Jadi, ya makanya ketika kita sudah terima karyawan, sudah cocok, kita harus mencari cara supaya mereka tidak resign, mereka semangat terus kerja supaya produktivitas terjaga. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Nanti bisa bertanya sama saya atau sama Ibu Farhanah. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu lagi setelah saya sudah selesai melahirkan. Selamat pagi.